Yesus. Di dalam hidup ini kami mau menyadari Tuhan bahwa tiada seperti Engkau yang sanggup mengubahkan hidup kami, selalu menemani hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan pujian, sebab tiada Engkau, tiada Allah lain seperti Engkau Tuhan. Yesus, kami naikkan sembah kami kepadamu Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Seperti Kau Tuhan, seperti nama-Mu yang perkasa, seperti Engkau yang perkasa. Tiada yang seperti-Mu Yesus, yang telah menjamah segenap hatiku, mengubahkan segenap hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Ku kan berseru padamu Tuhan, sebab tiada Allah yang seperti-Mu, seperti-Mu Tuhan Yesus. Ku
percaya dan ku percaya, oh Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Kau Allah yang sanggup mengubahkan hidupku. Hanya Kau yang sanggup membuat hidupku jadi baru lagi, Tuhan. Hanya Kau yang sanggup mengubahkan hatiku, mengubahkan hidupku, membuatku mengerti betapa besar kasih-Mu di dalam hidupku. Hanya Engkau Tuhan. There is no one like You, Lord. There is none like You. No one else can touch my heart like You do. And I could search for all eternity long and find there is none like You. There is none like You. No one else can touch my heart like You do. And I could search for all eternity long and find there is none like You. And I could search for all eternity long and find there is none like You. And I could search for all eternity long and find there is none like You. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai fulfilling divine destiny. Sebagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu sudah menetapkan yang dikenal sebagai destiny. Itulah sebabnya disebut divine destiny, karena itu adalah dari Tuhan sendiri. Dan destiny ini bukan sesuatu yang tidak bisa diubah. Ketetapan Tuhan memang adalah sesuatu yang fix, ya. Tetapi Tuhan memberi choice kepada manusia, mau memilih berjalan dalam destiny Allah, rancangan Allah itu, ketetapan Allah,
atau tidak. Oleh karena itu, destiny ini bukan dipahami sebagai suatu takdir yang nggak bisa diubah. Nanti kita akan lihat bagaimana sebetulnya divine destiny tersebut. Ya, untuk itu mari saya ajak saudara membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-11. Kita akan baca mulai ayat yang ke-27. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abraham dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram, anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai, menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Nah, sampai sini dulu pembacaan kita. Kali ini kita akan melihat apa sebetulnya destiny itu. Dari suatu keluarga yang bernama Terah. Nah, Terah ini punya 3 anak, yaitu Abram, Nahor, dan Haran. Kita tahu bahwa Abram kemudian mempunyai istri yang bernama Sarai. Dan Nahor tadi dikatakan mempunyai istri yaitu Milka. Haran tidak disebutkan di sini, tetapi punya anak Lot. Jadi Lot adalah keponakannya Abram. Karena Lot banyak disebut nanti di dalam kisah Alkitab ini. Nah, tapi mari kita fokus ke Abram sekarang, yang adalah anaknya Terah. Pertama-tama, Abram itu tinggal di Ur Kasdim, karena dia anaknya Terah. Dan kemudian nanti kita lihat di dalam pasal 12 ayat yang pertama, dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, jadi Abram ini berasal dari Ur Kasdim karena dia adalah anaknya Terah, tapi kemudian dia dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan Ur Kasdim menuju ke suatu tempat yang dikatakan yang ditunjukkan oleh Tuhan nantinya. Tapi di ayat yang ke-31 pasal 11 tadi kita lihat bahwa mereka itu berangkat dari Ur Kasdim menuju ke Kanaan. Ya, di sini kita melihat sesuatu yang sebetulnya ini cerita yang bukan sesuatu yang merupakan kronologi, tetapi saling mendukung. Abram disuruh Tuhan pergi dari Ur Kasdim ke suatu tempat. Ternyata tempat itu adalah daerah yang kemudian dikenal sebagai Kanaan.
Baik. Yang kedua, kemudian kita lihat bahwa Abram punya istri Sarai. Tapi ternyata Sarai ini mandul. Apakah dalam hal ini kita bertanya, apakah memang destiny Tuhan adalah Sarai itu mandul? Oh enggak. Divine destiny itu selalu adalah hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang seperti itu. Nah, paling tidak pada zaman modern ini, para ahli genetika lah, ahli medis dan sebagainya, ahli ginekologi dan sebagainya, paling tidak bisa memberi penjelasan. Kira-kira diasumsikan apa saja yang menyebabkan terjadinya kemandulan lah dan seterusnya. Ya. Karena apa? Kita lihat bahwa destiny Tuhan itu bukan Sarai ini mandul, tidak bisa punya anak. Nah, dari dua hal ini kita lihat bahwa destiny Tuhan itu adalah hari depan yang penuh harapan. Pertama tadi dikatakan Abram meninggalkan Ur Kasdim. Tentunya di Ur Kasdim dia sudah establish, sudah mapan di sana. Tapi Tuhan katakan tinggalkan, pergi ke suatu tempat yang kutunjukkan. Yang tidak jelas tentunya. Ternyata itu adalah Kanaan. Bagaimana nanti dengan kehidupan di sana dan sebagainya. Tapi coba kita lihat dalam pasal 12 ayat 2. Tuhan sendiri mengatakan begini, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Jelas sekali di sini dikatakan, rancangan Allah itu adalah hari depan yang penuh harapan. Sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang menjerumuskan. Divine destiny itu bukan sesuatu yang membinasakan, tetapi adalah sesuatu yang membawa kepada hari depan yang penuh harapan. Seperti Abram ini. Dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Yang tentunya Abram tidak punya gambaran apa dan bagaimana di tempat yang baru itu. Tapi Tuhan katakan, aku akan memberkati engkau dan akan membuat namamu masyhur. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai divine destiny, terlalu negatif kalau orang mengatakan, oh ya memang Tuhan sudah menetapkan ini, begini, begitu, memang ada yang ditetapkan susah, sakit-sakitan, cacat dan sebagainya. No, divine destiny bukan seperti itu. Itu adalah ketetapan Allah, rancangan Allah. Nah, tergantung kita mau berjalan di dalam destiny Allah atau tidak. Abraham di sini punya choice dia. Dikatakan tadi dalam ayat yang pertama, Tuhan memanggil Abraham. Tidak dikatakan Tuhan memaksa kok. Enggak. Tidak dikatakan Tuhan mencengkeram Abraham, comot begitu dari Ur Kasdim untuk ke suatu tempat. Enggak. Tuhan cuma memberi perintah. Ini loh,
destiny, yaitu divine destiny ini. Tinggalkan Ur Kasdim, pergi ke suatu tempat. Dan tadi sudah kita baca, ternyata yang pergi dari Ur Kasdim itu adalah diri mereka. Dalam pasal sebelumnya, ayat 31 dikatakan, lalu Tera membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri anaknya, ia berangkat bersama-sama mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Yang pergi ya mereka, yang melangkahkan kaki ya mereka, yang berjalan ya mereka. Pada waktu itu tentunya belum ada kendaraan bermotor, ya jalan kaki. Atau menunggang hewan beban. Nunggang kuda lah, nunggang unta, dan seterusnya. Jadi, divine destiny itu memang bukan sesuatu yang tidak bisa diubah. Tuhan memberi choice. Andai kata Abram tidak mau pindah dari Ur Kasdim, no problem bagi Tuhan. Nggak ada masalah. Terserah Tuhan. Dan terserah Abram. Tapi kita lihat bahwa startnya benar. Abram mau mengikuti instruksi Tuhan. Yang kedua tadi dikatakan, Abram punya istri mandul. Nah, apakah ini destiny Tuhan? Oh no, bukan. Itu terbukti jelas dikatakan di dalam ayat yang kedua tadi. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Coba kita lihat ayat yang ketiga ya selanjutnya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang akan mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan berkat. Nah, jadi kita lihat jelas sekali di sini, rancangan Allah adalah sesuatu yang baik. Berkat, damai, sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Nah, tapi Abram bagaimana? Tidak bisa punya anak istrinya. Kan istrinya mandul. Tapi Tuhan katakan, kamu akan punya keturunan. Keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Nah, di sini kita lihat ini loh divine destiny, bahwa Allah itu tidak membuat sesuatu yang nggak ada hari depannya. Justru Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan. Terbukti nanti kita lihat bagaimana Sarah punya anak yang kemudian diberi nama Ishak. Dalam bahasa Ibrani adalah Yitzchak. Nah, inilah divine destiny itu. Tuhan mempunyai rancangan dan Dia menghendaki supaya kita mau berjalan di dalam rancangannya itu. Inilah destiny, divine destiny itu. Oleh karena itu, mari saat ini kita pahami betul bahwa Allah itu adalah Allah yang baik. Dia Allah yang berkuasa. Dan kita lihat bagaimana kisah Abram selanjutnya. Betul-betul dia adalah seorang yang diberkati oleh Tuhan. Dan dia juga seorang yang kemudian menurunkan bangsa yang besar. Punya keturunan. Bukan adopsi, bukan ngambil, tapi dari darah daging mereka sendiri. Abram dan Sarai tadi. Ya. Oke, sampai sini kita sudah mulai memahami ini divine destiny.
Lalu sekarang kita mungkin akan bertanya, lah kok Abraham aja yang dipilih? Apakah yang lain enggak? Semuanya juga. Setiap orang mempunyai destiny dari Tuhan, divine destiny-nya masing-masing. Tuhan bukan pilih kasih dalam hal ini. Itu kita lihat ya, coba ya. Dalam ayat 2 tadi, bagaimana divine destiny itu. Dikatakan begini, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Nah, jadi destiny-nya adalah berkat hari depan yang penuh harapan, tapi untuk menjadi berkat. Ya di sini kita melihat Tuhan mempunyai suatu program atau sistem tersendiri. Dia ingin semua diberkati, tapi melalui seorang Abram yang menjadi saluran berkat. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa melihat, memang takdirnya Tuhan gini, gitu, dan seterusnya. Bukan. Itu destiny Allah, divine destiny ilahi terhadap Abram untuk menjadi berkat. Tapi dia diberkati dulu untuk menjadi berkat. Nah, dalam hal ini kita lihat tidak ada bedanya. Di sana ada si A, si B, si C, si D, dan seterusnya. Toh mereka juga diberkati. Tapi melalui si Abram ini. Kadang Abram juga diberkati. Divine destiny Tuhan tidak begini. Abram diberkati, yang lain susah, tidak diberkati. Bukan. Abram diberkati untuk menjadi saluran berkat bagi si A, si B, si C, dan seterusnya. Inilah divine destiny. Ya. Jadi sudah diatur sedemikian rupa oleh Tuhan. Oleh karena itu jangan sampai manusia mengacaukannya. Ikuti aja seperti Abram ini, dia nurut. Mengikuti divine destiny Allah. Abram, kamu keluar ya dari negerimu, nanti kamu akan tak berkati, kamu akan menjadi saluran berkat untuk orang lain. Ini programnya, ini destiny. Abram nurut, kan terjadi, terbukti. Kamu akan jadi bangsa yang besar nanti. Kamu punya keturunan. Walaupun secara kasat mata, di depan mata, istrinya itu mandul. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sulit. Itu destiny Tuhan terjadi. Buktinya Sarai melahirkan anak yang diberi nama Yitzhak dan menghasilkan keturunan-keturunan jadi sebuah bangsa. Andai kata Abram melenceng dikit dari destiny Tuhan, ya tidak karu-karuan. Nah terjadi kan, contohnya Abraham coba mempunyai keturunan dari Hagar yang bukan istrinya. Nah masalah kan, andai kata saja Abram tetap konsisten, tidak akan terjadi seperti itu. Inilah divine destiny. Jadi bukan ditakdirkan, Abram mau ditakdirkan untuk memperistri Hagar dan sebagainya. Bukan, nanti kita bisa pelajari sendiri. Puji Tuhan, mari kita tetap setia, kita tetap melakukan kehendak Allah, divine destiny bagi kita, dan menyelesaikannya.
Nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami semua diberkati berkelimpahan, kami sehat dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan dilimpahkan. Berkelimpahan, tidak ada kekurangan apapun. Dalam nama Yesus. Amin.